Perkenalkan, nama saya Pandi Putra Aryangrini dengan NPM 2021 K351488. Di sini, saya akan meresume materi tentang arsitektur dan organisasi komputer pertemuan 13 dan 14. Pertemuan 13 materi arsitektur dan organisasi komputer adalah struktur fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen utama CPU adalah ALU, Control Unit, Register, dan CPU Interconnections. ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU agar terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. CPU Interconnections merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU ada ALU, unit control, dan register-register. Komponen eksternal CPU ada sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Fungsi CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi dan menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Isi dari control unit ada program counter yang berisi alamat memori untuk mengambil instruksi selanjutnya. Yang kedua ada instruction register yang menampung instruksi yang diambil dari memori. Yang ketiga ada akumulator yang penampung sementara untuk data hasil eksekusi instruksi. Selanjutnya ada pertemuan 14 yaitu control unit atau CO yang berfungsi sebagai pengendali setiap aktivitas yang ada di dalam CPU dan membangkitkan sinyal-sinyal kontrol. Tugas dari control unit yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua ada mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga ada mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Microoperation terbagi menjadi 4 siklus, yaitu siklus fetch, siklus indirect, siklus interrupt, dan yang terakhir ada siklus execute. I/O pada control unit yaitu memiliki beberapa masukan. Yang pertama ada clock, berfungsi melakukan sinkronisasi operasi antar komponen. Yang kedua ada flag, digunakan untuk mengetahui status CPU. Yang ketiga ada instruction register, digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan digunakan berdasarkan operan. Yang keempat ada sinyal kontrol dari bus, memberi jalur menuju unit kontrol dari bus. Output control unit. Yang pertama, sinyal kontrol di dalam CPU terdiri dari beberapa sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU. Yang kedua, ada sinyal kontrol menuju bus, yaitu sinyal kontrol menuju memori. Dan yang terakhir, sinyal kontrol menuju modul I. Kontrol unit didesain dengan dua macam kemampuan berbeda. Yang pertama, untuk kumpulan sinyal kontrol unik bagi setiap instruksi. Yang kedua, ada sinyal kontrol dari suatu instruksi diberikan dengan urutan yang tepat. Terdapat dua cara mendesain unit kontrol, yaitu 1. Hardware Control Unit atau HCU merupakan desain komersional. Yang kedua, ada Microgrammed Control Unit atau MCU, merupakan teknik desain modern. Keunggulan dari HCU yaitu mampu bekerja lebih cepat dari MCU. Yang kedua, keunggulan dari MCU merupakan rancangan lebih mudah dan dapat dimodifikasi. Sekian resume yang bisa saya sampaikan menurut pemahaman saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.